Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini ada pukul 20.30 ya, ada 3 data high impact. Yang pertama ada average hourly earning, kemudian non-farm employment change atau NFP, dan yang ketiga ada unemployment rate. Kalau kita lihat dari data average hourly earning, di mana dari angka previous to forecast-nya ada penurunan ya, dari 0,4% turun menjadi 0,3%. Dan artinya ketika pertumbuhan upah ya atau penghasilan per jam ini melambat atau turun dibandingkan bulan sebelumnya, maka di sini menunjukkan tekanan inflasi yang mulai berkurang. Dan tentunya ini bisa mengurangi urgensi bagi The Fed ya untuk mempertahankan suku bunga tinggi. Dan perencanaan untuk pemangkasan tingkat suku bunga akan lebih besar. Artinya potensi kuat ketika data average hourly earning nantinya ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast ya turun atau di bawah forecast, maka peluang untuk indeks dolar akan bergerak bearish sangat besar. Oke, tapi sebaliknya kalau angkanya menguat, penghasilan per jamnya naik, ya, aktualnya lebih tinggi dibandingkan daripada forecast, baru di situ menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Maka dampak terhadap indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Yang kedua ada data non-farm employment change. Kalau kita lihat dari data sebelumnya kan 12.000 ya, prediksinya naik menjadi 218.000. Memang bulan kemarin data non-farm employment change ini turun drastis ya, tapi saya melihat di awal bulan kemarin itu non-farm employment change tidak berpengaruh yang cukup signifikan. Tapi kita akan lihat untuk hari ini, kalau pertumbuhan pekerjaan yang menunjukkan data yang kuat ya, maka di sini menandakan pasar tenaga kerja Amerika Serikat tetap solid gitu. Dan tentunya di situ akan mendukung ekonomi secara keseluruhan. Dan dampaknya biasanya terhadap indeks dolar lebih positif ya. Artinya memungkinkan indeks dolar akan terjadi kenaikan kalau data non-farm employment change ini menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan daripada forecast, atau minimal sesuai dengan forecast, potensi kuat untuk indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya nantinya turun di bawah 218.000, meskipun di tengah-tengah antara forecast to previous ya, atau previous to forecast, ya tentunya hal tersebut akan menunjukkan pergerakan yang negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Jadi memungkinkan indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat data berikutnya adalah unemployment rate atau rata-rata tingkat pengangguran, di sini kan stabil, angkanya tidak ada perubahan 4,1%, forecastnya 4,1%. Cuman saya lihat tadi di beberapa data di TradingView ya, unemployment rate-nya itu forecast-nya 4,2 ya. Pokoknya artinya gini, kalau nanti data rata-rata pengangguran ini naik, oke, di atas forecast, contohnya di atas 4,1%, maka di situ dapat membebani indeks dolar secara keseluruhan. Jadi memungkinkan indeks dolar akan terjadi penurunan kalau data tingkat pengangguran naik. Tapi kalau unemployment rate minimal stabil aja di angka yang tidak ada perubahan 4,1% gitu contohnya, ya tentunya tidak akan terlalu berpengaruh ya, karena angka tersebut lebih stabil. Tapi kalau unemployment rate-nya turun, contoh di bawah 4,1%, maka identifikasinya adalah indeks dolar akan terjadi penguatan secara keseluruhan seperti itu. Dan kesimpulannya, tentunya kalau nanti data average hourly earning, non-farm employment change, unemployment rate mendorong angka tersebut ke arah positif, ya tentunya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan dan tekanan pada XAU USD akan terjadi penurunan. Tapi untuk sementara ini saya melihat dari ketiga data ini lebih beragam ya. Tapi nggak tahu, saya melihatnya
potensi kuat untuk kondisi indeks dolar dalam tekanan menurut saya ya. Ya, nanti kita akan lihat hasil aktualnya apakah sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Oke, nanti saya akan update di grup ZF Brotherhood insya Allah ya, pukul 20.30. Dan sekarang kita akan membahas secara teknikal dari kondisi yang diperkirakan seperti ini dari jadwal ekonomi nanti yang akan rilis. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk market indeks dolar di time frame 4 jam, sampai dengan saat ini ya, market masih berada dalam area konsolidasi, bergerak dalam area range, dan tentunya berada dalam area demand. Oke, seperti ini. Alhasil terlihat memang investor dan pelaku pasar menunggu data ekonomi nanti malam yang akan rilis ya. Salah satunya non-farm payroll. Karena posisi terakhir daripada indeks dolar kalau kita lihat dari struktur yang terbentuk ya. Di sini kan membentuk sebuah pola double top. Oke, dia break neckline dan target ini sampai sini saya rasa udah sesuai ya. Jadi target penurunan terakhir ini sudah selesai. Makanya kalau kita perhatikan dari penurunan terakhir tersebut, market bergerak konsolidasi dan tentunya hal ini terlihat investor lebih berhati-hati. Tapi secara keseluruhan biasanya kalau market terjadi retest ataupun koreksi dulu ya sebelum melanjutkan penurunan, maka saya melihat sisi area support become resistant ya, atau neckline-nya ini diuji sekali lagi. Bisa juga ketika dia membentuk sebuah build up dan berlanjut turun ketika nanti dampak daripada data ekonomi yang memiliki kecenderungan melemahkan indeks dolar ya, tentunya dia akan mengejar daripada level yang lebih rendah yaitu di kurang lebih di 105.200. Oke, tapi kalau nantinya data tersebut beragam menghasilkan angka yang beragam, artinya kayak contoh seperti halnya sekarang kan, penghasilan average hourly earning ya, menunjukkan potensi penurunan data, kemudian non-farm NFP menunjukkan positif angka, dan unemployment rate-nya nanti akan menjadikan penentu. Kalau perbandingan antara 2:1 yang melemahkan indeks dolar, saya rasa tekanan sellernya sangat kuat. Minimal kalau dia membuat sebuah ekor atas, maka ada area drop base drop ini menjadikan target berikutnya dan dia akan bergerak turun seperti ini. Tapi kalau nanti sentimen pasarnya lebih kuat, maka indeks dolarnya bisa langsung bearish yang sangat signifikan. Kecuali dari ketiga data tersebut menunjukkan angka yang positif, maka pergerakan indeks dolar akan kembali lagi ke wilayah area resisten. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kondisi indeks dolar saat ini memang memiliki kecenderungan bearish, dan nanti kita lihat karena market saat ini di hari Jumat ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat lebih stabil, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita lihat dampak terhadap XAU/USD sampai dengan sore hari ini seperti apa. Check it out. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD di time frame 4 jam, batas breakout area yang sudah kita tandain sebelumnya, baik di 2622.09, kemudian 2666.24 dari sisi bawah, di mana analisa pagi tadi udah saya sampaikan ya, kalau posisi tersebut terjadi tekanan seller yang sangat signifikan dan breakout di bawah 2622.09 kurang lebih di sisi ini, hati-hati ketika market terus berlanjut bearish, maka kuat menuju ke posisi previous week low yaitu 2606.09. Tapi kalau candlenya ternyata terjadi false break, oke, di posisi ini ya, hanya sifatnya liquidity aja, dan di sini terkonfirmasi di mana batas breakout sebelumnya di area ini kalau kita update ya posisinya. Jadi batas breakout selanjutnya ada di sini di 2632.00 berhasil di break, maka momentum tekanan bullish kembali terjadi pada pergerakan XAU/USD khususnya di sesi Eropa tadi. Pasca terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena turunnya cukup dalam ya, berkisaran 19.85 dolar per troy ounce, hampir 20 dolar dalam sesi Asia tadi, dan kemudian berlanjut tekanan bullish itu terjadi sampai di posisi saat ini udah mencapai 31.49 dolar per troy ounce. Artinya
peluang naik turunnya udah sangat besar dalam kondisi sesi Asia dan sesi Eropa. Apakah nantinya posisi tersebut ketika rilis news yang sudah kita bahas tadi ya, memungkinkan dia akan bergerak naik? Kalau kita lihat secara teknikal memang ada bullish engulfing yang cukup tinggi, dan saya melihat dorongan bullish itu akan terjadi ya. Target saya kalau kita lihat secara range pergerakan rata-rata akan menguji previous daily high. Minimal wilayah area supply sebelumnya atau area resisten ya di sisi ini akan menjadikan target kenaikan selanjutnya ya yang akan diuji di area supply di posisi ini ya, berkisaran antara 2654.70 sampai dengan 2666.24. Itu adalah targetnya. Karena skenario kita tadinya kita akan fokus di 50% ya, area fair value gap yang saat ini memang masih belum menunjukkan potensi penolakan dari seller ya di wilayah area ini. Tapi ini adalah zona pantau, memang saat ini masih belum selesai. Jadi kalau kita lihat pergerakan di time frame 1 jam, dia memiliki kecenderungan lebih konsolidasi. Jadi wilayah 50% dari posisi ini ya, kalau kita lihat dari target high dan low-nya, ini adalah wilayah 50%. Artinya market sekarang sedang memasuki lagi dalam area range konsolidasi yang berhari-hari sampai dengan saat ini ya. Penurunan terakhir hanya sifatnya adalah sweep liquidity aja. Oke, tapi potensinya karena saya melihat impulsif bullish terakhir di time frame 4 jam ini memungkinkan mendorong pergerakan ini terus berlanjut bullish. Adapun kalau koreksi, jadi kalau kita tandain sebelumnya momentum area zona pantau ini menjadikan target penurunan, saya rasa wilayah berikutnya yang akan teman-teman bisa pantau adalah wilayah fair value gap di sisi ini. Oke, karena maksud saya di kondisi area order block ya, kurang lebih di sini ini bisa menjadikan pemantauan selanjutnya. Apakah memungkinkan ketika posisi area 2633.83 sampai dengan 2625.46 bisa menunjukkan potensi koreksinya? Karena kita lihat dari data tadi yang sudah kita bahas, kalau pergerakan data tersebut menghasilkan angka yang lebih beragam, maka dia bisa koreksi dulu ke bawah baru dia bergerak naik. Karena acuan saya masih dalam time frame 4 jam tadi ya, pembentukan candle impulsif bullish yang sekarang memang masih terkonfirmasi kuat naik. Jadi kalau dia koreksi, Anda bisa pantau kembali dari area order block di sisi ini. Kalau nantinya berpeluang ada single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan menuju area supply. Oke, kalau tidak ada koreksi ya tentunya dia langsung bergerak naik. Tapi target saya adalah di wilayah supply. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market XAUUSD sampai saat ini, yang bisa saya sampaikan seperti ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.